kasih. Oke, terima kasih. Tentang masalah yang butuh ya jenazah gak butuh apa-apa, sudah biar dunia selesai itu aja. Kita yang ada kewajiban untuk melaksanakan ya kewajiban terhadap jenazah. Butuh makan, gak butuh makan. Butuh tidak butuh minum, butuh dikuburkan. Ada yang dikuburkan gak akan dikuburkan dia sudah biar dunia. Tapi kita yang dosa karena ada kewajiban ya terhadap jenazah. Intinya soal yang butuh, ya ada yang butuh, jenazah gak butuh. Yang butuh ya kita sendiri maksudnya melaksanakan syariat. Kalau tidak kita berdosa, nanti kita butuh melaksanakan syariat. Yang kedua dengan tanyakan tadi itu ya, sebagaimana tadi kami sampaikan di daerah dulu menjadi perdebatan, tetapi sampai sekarang kami belum menemukan itu. Nah, kami pernah berkunjung ke Banjarmasin Insya 2 kali. Di sana tidak ada makam dihadapkan ya misalnya si penerima masuk tadi kepalanya itu di timbul kemudian kakinya sebelah walaupun ada pendapat terbuka misalnya seperti itu, tapi prakteknya di lapangan tidak. Kenapa? Karena lazimnya masyarakat ya seperti yang sekarang ini ada. Dan ketika kami di situ ikut mengantarkan jenazah, sempat juga kami tanyakan kepada pengurus jenazah, karena di sana ada lembaga pengurus jenazah khusus gratis saya. Kalau tahu gratis, maksudnya kalau bisa bilang dunia dan keluarganya pas haji atau umroh gratis, ini tidak ada sama sekali biaya. Saya sempat bertanya, apakah seperti ini ada tuntunannya? Seperti Indonesia ini, kemudian diiringkan dengan apa-apa? Nah, jawabannya simpel, seperti inilah generasi-generasi dulu seperti ini. Termasuk pada juga misalnya dibagi juga begitu, di makam yang lain juga begitu, semuanya begitu. Oke, termasuk para sahabat juga kadang seperti ini. Apakah dikiaskan dengan cara di Rasulullah? Tapi di kisah yang betul ada kias. Karena barang tadi itu supaya karena lazimnya seperti ini karena di Indonesia ya. Sampai di sana tidak begitu, bukan kepalanya dari arah selatan ke utara kan, gitu. Itu tadi, loh, mana? Kalau Madinah dengan Mekah apa? Oh, betul. Mekah itu kan di utara, Madinah kan di utara. Ya. Kalau Mekah itu di selatan. Bukan kepalanya itu ditaruh di apa? Di apa di sana? Tapi tetap seperti Indonesia ini. Jadi nggak bisa ya. Jadi makamnya itu menghilangkan arah Ka'bah. Insya Allah gitu. Yang dibagi. Jadi ya. Jadi nggak bisa tidak dibagi. Dan menurut saya itu di fikih Syafi'iyah diletakkan karena rata-rata Indonesia itu kepalanya ditaruh sebelah utara kemudian supaya pandangannya ke arah barat sehingga diiringkan. Kemudian di fikih Syafi'iyah lagi ini suruh buka tapi ya ditempelkan ke Syafi'iyah begitu. Jadi kita tidak perlu dibuka karena ada perintah buka. Lalu bagaimana kita? Ya kita ikuti generasi-generasi dulu. Tetap dihadapkan ke arah kiblat, diiringkan. Karena apa yang wajib kepalanya di Indonesia itu bukan di sebelah itu. Yang lazim adalah kepala di sebelah utara dan kaki sebelah selatan. Sehingga kalau diarahkan kiblat itu pun dalam ini menjadi mauquf, artinya pendapatnya masih buntu lah, belum ada keputusan resmi, keputusan tadi. Hanya pendapat-pendapat. Monggo kalau mendirikan di sini, aku kok kuat misalnya di sini. Kuburan khusus Muhammadiyah, buat sendiri. Karena mendirikan di sini pendapat, aku kalau disek kepalanya itu ditaruh sebelah timur. Monggo silakan. Nanti kan bisa menjadi viral. Monggo silakan. Monggo kalau tapi insya Allah yang pertama termasuk di kalangan kita sendiri, baik di kalangan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh kita di kalangan kita ada makam makhlus tokoh-tokoh kita. Semua tokoh-tokoh kita, tokoh pusat yang ada di sana, di dalam arahnya betul-betul tetap kepalanya itu di arah
masjid itu memiliki ambulan itu hanya 6, ambulan hanya 6, dan yang altar hanya 2. Jadi altar itu hanya 2 ambulannya. Iya. Ini luar biasa. Tapi di sisi lain kita tidak sesuai dengan ini obat tanda. Mengusung jenazah pakai mobil apa diusung di apa di pondok mau silakan kalau ada yang buat dekat tempatnya ya ojo istilahnya itu cuma manja. Padahal saya cuma katakanlah 400 meter kan dekat diusung pakai apa? Ambulan itu marung. Padahal kalau digendong apa diusung itu memang diusung karena memang tidak pakai kuda, tidak kendaraan diusung karena menggunakan tadi rikop itu di kudanya begitu bahasanya. Sekarang rikopnya diban itu banyak mobil. Jadi yang benar bebannya itu bukan kuda tapi mobil. Ya otomatis kalau mobil cepat gitu aja. Jauh. Oh jauh kalau jauh ya otomatis. Soal kuat misalnya 1 kilo kan. Tapi kadang-kadang di sini kamu tahu masih ada di sini. Ada di kamu ada 1 kilo lebih. Apalagi jalannya kebetulan tidak bisa ditebus dengan mobil ambulan. Otomatis siapa yang bisa bikin api dipantau di kuda. Tapi di kampung kami dia masih begitu. Makamnya agak jauh karena makam kampungnya. Dia punya ambulan tapi dia kalau nggak jauh tetap diusung dengan apa? Dibuat pondok tetap ikut. Begitu ya. Monggo itu tergantung kondisi mau. Kalau misalnya jauh memberatkan ya boleh pulang. Kan istilahnya begitu. Kan uangnya sekali ya sudah. Tapi aja misalnya kemana-mana jauh 400 km langsung pakai mobil. Apalagi mobil yang terbaik. Mobil yang terbaik ya usahakan yang terbaik bukan terbaik ya usahakan kita yang terbaik. Usahakan paling tidak barang sendiri. Keluarganya banyak anaknya masuk kuat. Mengangkat keluarganya, ibunya, ayahnya. Apa-apa nih seluruh baru sekali ini baru mengangkat ke kamar makan. Kali-kali itu nggak mau. Ini males sih. Jadi itu dia terutama kita sendiri. Kami pernah bisa diajari oleh salah seorang aku mati kalau sampai di terang bulan anak-anak yang harus mengenai hati. Akhirnya dia hanya musuh itu. Jadi kebetulan rumahnya dekat dengan makam kira-kira kita 500 meter aja. Nggak banyak bulan. Begitu. Intinya begitu. Di sini banyak bulan jadi luar biasa. Jasa-jasa sosial kan bagus, ya, gratis bagi orang-orang. Kebanyakan bukan hanya harus jamaah ambil, jamaah mana-mana boleh. Begitu kan? Cukup. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian bagian ini. Kita punten sabar, kapan dimana gitu. Kita nikmatin bagian atau kata-kata. Insya Allah tuntasnya tentang masalah ziarah kubur insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa menerangkan dan memberikan penguatan kajian kita terkait dengan masalah perawatan jenazah. Sekali lagi ini bagian ibadah, maka tentu di sini kita harus ikuti dalil sebagaimana keterangan-keterangan yang ditulis tercantum di dalam hadis ini. Apabila ada yang hilang wajar sebagai manusia biasa, banyak salahnya, banyak hilangnya, maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.